Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Asing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari Bluetooth receiver dan juga kabel RCA. Nah, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari kedua input suara ini? Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu ataupun juga bagi kalian yang mau gunain Bluetooth ataupun juga RCA tapi masih bingung, silahkan bisa kalian simak aja video ini ya teman-teman ya, agar kalian juga mengetahui tentunya untuk kelebihan dan kekurangan dari kedua alat ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk kabel RCA dan juga Bluetooth receiver itu biasanya digunakan untuk sebagai perantara ya teman-teman, sebagai perantara dari sumber audio ke perangkat audio ya teman-teman. Misalkan dari handphone ataupun juga dari laptop kita sambungkan ke mixer ataupun juga power amplifier, biasanya kita menggunakan Bluetooth receiver dan juga kabel RCA seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa sih dari kedua alat ini? Nah, untuk yang pertama, untuk kelebihan dari kabel RCA itu adalah suara itu biasanya lebih jernih ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan kabel RCA seperti ini, itu biasanya suara yang dihasilkan akan lebih jernih dan juga minim noise ya teman-teman. Dan juga untuk hasil bassnya juga lebih bulat kalau kita bandingkan dengan yang Bluetooth receiver seperti ini. Nah, sedangkan untuk kelebihan dari Bluetooth receiver itu bisa putar musik dari jarak jauh ya teman-teman, bisa putar musik dari jarak jauh. Jadi misalkan kita gunain Bluetooth receiver, kita bisa putar musik dari jarak jauh. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya dari kabel RCA dan Bluetooth receiver itu, untuk kabel RCA seperti ini itu harganya lebih murah ya teman-teman kalau kita bandingkan dengan Bluetooth receiver. Nah, di sini saya sebagai contoh untuk kabel RCA yang saya punya ini harganya murah sekali ya teman-teman, yaitu cuma 10 ribuan. Sedangkan untuk Bluetooth receiver ini saya dulu beli itu sekitar 25 ribuan. Jadi memang selisih harganya ya teman-teman untuk kabel RCA dan Bluetooth receiver seperti ini. Nah, untuk kabel RCA juga ada harganya yang lebih mahal, kemudian Bluetooth seperti ini juga ada ya teman-teman untuk harga yang lebih mahal. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya adalah jika rusak gampang diperbaiki ya teman-teman untuk kabel RCA seperti ini. Jadi misalkan kalau kita pakai kabel RCA misalkan rusak, itu lebih gampang ya teman-teman untuk memperbaikinya karena hanya menyambung kabel saja. Nah, untuk kelebihan dari Bluetooth receiver seperti ini itu lebih aman buat perangkat ya teman-teman, lebih aman buat perangkat. Contohnya sering kejadian ya teman-teman ya, kalau untuk dari power amplifier itu biasanya ada bias, tegangan bias. Nah, kalau kita menggunakan kabel RCA seperti ini lalu kita langsung colokan ke perangkat seperti HP seperti ini, itu banyak kejadian IC yang untuk output dari handphone seperti ini itu rusak ya teman-teman. Jadi bisa dibilang kabel RCA itu kurang aman, sedangkan untuk Bluetooth receiver seperti ini itu lebih aman dari tegangan bias power ya teman-teman, karena ini sistemnya wireless. Nah, itulah kelebihan dari kabel RCA dan Bluetooth receiver ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari kedua perangkat ini, yaitu RCA dan Bluetooth receiver. Kira-kira apa sih kekurangannya? Nah, untuk kekurangan dari kabel RCA itu nggak bisa muter musik dari jarak jauh ya teman-teman. Ya, memang karena kabel RCA itu adalah sistemnya bukan wireless ya teman-teman, jadi kita nggak bisa mutar musik dari jarak jauh. Kita bisa mutar musik itu bisa dari jarak jauh, cuman nggak bisa sejauh Bluetooth receiver ya teman-teman ya. Sedangkan untuk kekurangan dari Bluetooth receiver itu kadang suaranya itu kurang jernih ya teman-teman, atau biasanya itu ada dengung ataupun juga noise karena ini sistemnya wireless. Mungkin kalau untuk Bluetooth yang lebih mahal itu bisa bersih ya teman-teman untuk suaranya. Tapi sepengalaman saya menggunakan Bluetooth receiver yang harganya 25 ribuan itu suaranya kurang jernih dan ada dengung kalau kita bandingkan dengan kabel RCA seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kekurangan dari kabel RCA yang selanjutnya itu adalah cepat rusak ya teman-teman. Kenapa kok saya bilang kabel RCA itu cepat rusak? Karena untuk penggunaan sehari-hari itu kita
langsung konekin ke HP seperti ini ya teman-teman. Kalau kita cabut colok seperti ini, itu akan lebih cepat rusak ya teman-teman, kalau kita bandingkan dengan yang Bluetooth receiver seperti ini. Nah, untuk kekurangan dari Bluetooth receiver itu agak sedikit ribet ya teman-teman ya. Kenapa kok saya bilang agak sedikit ribet? Karena kita harus nambahin power supply lagi. Misalkan kita nambahin power supply menggunakan charger HP ya teman-teman ya. Kemudian kita juga harus menghidupkan Bluetooth di perangkat kita ya teman-teman, kalau kita mau konekin Bluetooth receiver seperti ini. Jadi agak sedikit ribet memang kalau kita bandingkan dengan yang kabel RCA yang tinggal colok saja ya teman-teman. Kemudian untuk kekurangan dari Bluetooth receiver yang selanjutnya itu adalah harga sedikit mahal ya teman-teman ya. Memang kalau kita bandingkan dengan kabel RCA seperti ini, memang untuk harga dari Bluetooth receiver agak sedikit mahal kalau kita bandingkan dengan kabel RCA seperti ini. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari Bluetooth receiver dan juga kabel RCA. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan kalian ya teman-teman. Nah, mungkin setelah menonton video ini kalian bisa nentuin kalian mau gunakan kabel RCA atau Bluetooth receiver. Nah, di akhir video saya akan sertakan hasil suara dari kabel RCA dan juga Bluetooth receiver ya teman-teman ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.